Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Kami akan membahas tentang proyek IoT, yaitu sistem lampu otomatis menggunakan Wemos D1 Mini dan menggunakan sensor LDR atau sensor cahaya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah Wemos D1 Mini sebagai microcontroller, dan juga yang kedua ada sensor LDR atau sensor cahaya dengan 4 pin. Kemudian satu LED sebagai output. Kemudian kita cara memasangnya kita lihat di sini. Yang pertama, VCC dari sensor kita sambungkan, ini warna biru. VCC kita sambungkan ke 3 volt 3F3 di microcontroller di sini. Kemudian yang kedua, pin grounding GND kita sambungkan dengan GND di Wemos, kabel warna ungu. Kemudian yang terakhir, pin AO atau analog output kita sambungkan dengan pin AO di Wemos. Kemudian untuk LED-nya, kutub positif itu disambung ke pin D1 di Wemos dengan perantara resistor 250 ohm, dan kutub negatifnya langsung disambung ke grounding atau GND di Wemos. Oke. Dan selanjutnya kita buka Rabbit MQ manajemen yang sudah kita buat. Kami di sini kelompok 2. Di sini kelompok 2 dan topik kami ialah LDR threshold KP2. Kemudian kita buka MQTT untuk menghubungkannya, dan kita sudah membuat MQTT-nya sesuai dengan topik yang telah kami buat. Di sini topiknya. Lalu kita koneksikan. Status connected berarti sudah terkoneksi. Kita coba untuk mengirim pesan. Kita kirim pesan di sini dan berhasil. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemrograman Wemos D1 Mini. Kita buka Arduino IDE. Kemudian kita sambungkan Wemos D1 Mini ke komputer. Oke, setelah itu kita masukkan kode yang telah kita buat ke dalam Arduino IDE. Kemudian kita pilih tools, kita cari board Wemos D1 Mini-nya untuk menghubungkan. Oke, pilih yang Nolin Wemos D1 R2 dan Mini. Begini, kemudian pilih terus lagi, kemudian ke port. Kita pilih port yang terdeteksi yaitu COM3. Kemudian setelah itu kita upload program yang ada di Arduino ke Wemos D1 Mini. Karena saya sudah menguploadnya, jadi langsung otomatis terkoneksi. Lalu kemudian kita buka serial monitor di sini untuk melihat apakah sudah terkoneksi. Oke. Di sini sudah menampilkan
data-data yang telah terkirim ke MQTT. Oke, lalu kita buka MQTT untuk memastikan apakah sudah terkoneksi. Oke, sekarang kita lihat WMOS kita. Ketika sensor ini diarahkan ke cahaya, maka otomatis lampu LED akan mati. Dan apabila kita mengarahkan ke arah gelap, maka lampu akan hidup dan di sini menampilkan lampu on. Oke, kita ulang lagi. Kita arahkan ke arah cahaya, lampu menjadi mati dan data dikirim. Oke, setelah kita berhasil melakukan koneksi ke WiFi serta ke MQTT di sini tadi, selanjutnya kita akan menyimpan hasil data yang dikirim ke MQTT di database menggunakan Python. Oke, kita buka VS Code-nya. Oke, di sini kami telah membuat kode Python-nya agar nanti data-data yang dikirim ke MQTT itu bisa tersimpan di database. Strukturnya seperti ini. Di folder utama yaitu project MQTT, di dalamnya ada folder backend, ada folder frontend. Di dalam folder backend ada Python, ada kode file Python yaitu MQTT itu DB. Ini akan nanti menyimpan data-data itu di database. Dan di front end ada file app.py serta ada index.html. Oke, ini kami telah membuat kodenya agar bisa menyimpan hasil data ke database. Oke, selanjutnya kita jalankan kode tersebut. Kita jalankan. Nah, MQTT berjalan, DB berjalan menunggu data dari WMOS, dan WMOS telah mengirimkan data tersimpan ke SQLite. Oke. Selanjutnya juga kita app.py juga kita running agar kita nanti bisa melihat di webnya. Oke, telah berjalan. Nah, di sini di HTTP ini ada link. Kita klik ini, Ctrl langsung klik, maka otomatis terbuka tampilan webnya. Oke, di sini itu tertera data-data secara real time yang dikirimkan dari WMOS ke MQTT yang selanjutnya akan disimpan di database. Ada keterangan waktu, nilai value ADC, serta status lampu terang dan status lampu off atau lampu on. Oke, kondisi ini lihat di sini, kita lihat WMOS-nya ini dalam kondisi on, dalam kondisi off. Kenapa kondisi off? Karena kondisinya terang. Kita lihat nilainya di sini. Nilainya ada 300, 334. Bisa lihat di sini secara real time 369. Maka lampu off karena kondisi terang di sini. Oke, kita arahkan
sensornya ke arah yang gelap, saya akan arahkan ke yang gelap, maka lampu hidup, LED hidup, dan di situ data dikirim, lampu gelap, lampu on, lampu hidup, status gelap, nilainya 1024 dan waktunya juga tercatat di sana. Kita arahkan lagi ke arah yang lebih terang, maka lampu menjadi mati, LED menjadi mati di sini karena lampu terang. Dan kita lihat di sini data langsung dikirim secara real time dengan intensitas cahaya di sini 388. Nah, batasannya sudah kami atur di codingannya di sini. Untuk nilai threshold on yaitu kami angka di 700 dan nilai dari threshold off-nya adalah 500. Di sini kita lihat jika nilai ADC-nya lebih besar daripada nilai threshold on yaitu 700, maka kondisi akan gelap dan lampu menjadi hidup. Jika sebaliknya, jika nilai ADC lebih kecil daripada threshold off ini nilainya adalah 500, maka kondisi terang dan lampu menjadi mati. Oke, selanjutnya kita lihat di sini lagi. Nah, di sini intensitas cahayanya adalah 425, maka lampu menjadi off karena nilai ADC-nya lebih kecil daripada threshold off tadi yaitu 500. Jika kita arahkan ke yang ini kondisi masih mati, lampu off, kita kondisikan sensornya ke arah yang gelap, maka lampu LED menjadi hidup. Dan di situ intensitas cahayanya 1001 secara real time, 1017, 1021 dan kondisi gelap lampu on. Oke, selanjutnya kita akan melihat data-data yang disimpan di database-nya. Caranya yaitu dengan cara melihat memakai DB Browser. Kita buka aplikasinya, DB Browser SQLite. Lalu kita buka file, terus open database. Kita buka file MQTT kita tadi di dokumen, di project MQTT, di box backend. Nah, di sini sudah otomatis dibuatkan file database-nya, tinggal kita buka open. Nah, kita klik browser data. Nah, di sini data-data yang telah dikirim ke MQTT disimpan. Di sini ada waktunya jam 20.12 barusan yang telah kita kerjakan. Terus ada nilai, ada waktu, ada nilai, dan ada status yaitu gelap, on. Ada juga di sini status terang, lampu off. Ini tersimpan di database-nya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan analisis prediksi machine learning yang telah kita buat analisisnya. Selanjutnya kita akan mengoperasikan machine learning yaitu analisis prediksi yang telah kita tambahkan di sini, di mana machine learning ini mampu memberikan nilai ambang batas threshold
yang lebih cerdas. Jika pada sistem manual kita sering terjebak dengan satu angka kaku yang telah kita buat tadi, maka machine learning ini bekerja secara dinamis berdasarkan tren data yang ada di database. Oke, kita coba. Kita input di sini data, misalkan 550. Kita klik analisis di sini. Maka di sini hasilnya lampu seharusnya mati atau off di angka 550. Oke. Kita coba lagi di angka, naikkan lagi di bawah 700, misalkan 650. Kita coba analisis. Nah, lampu seharusnya nyala atau on. Oke. Jadi itulah hasil dari machine learning. Dia bekerja secara dinamis berdasarkan tren data yang ada di database yang telah data-data, yaitu data-data yang telah dikirimkan oleh sensor. Oke, itulah tadi pembahasan kita hasil dari proyek IoT lampu otomatis menggunakan Wemos D1 Mini dan menggunakan sensor LDR atau sensor cahaya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.